Kira-kira gimana ya sejarah bilangan bulat? Terus apa ya perbedaan bilangan bulat dengan bilangan pecahan? Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Hida. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, aku yakin banget pasti kalian udah tahu. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang apa? Yap, bener banget. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan asli? Sebelum 0 digunakan dalam perhitungan, matematikawan menggunakan suatu ruang hitam untuk menentukan sesuatu yang tak ada. Sedangkan kata pecahan berasal dari bahasa Latin yang berarti memecahkan atau pecahan. Bangsa Arab menggunakan garis yang mendatar atau menyilang untuk memisahkan pembilang dan penyebut. Nah, ini adalah gambar garis bilangan. Pada garis bilangan, bilangan 0 terletak di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri. Jadi, ingat ya, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Nah, selanjutnya aku akan nunjukin lambang-lambang untuk membandingkan bilangan bulat. Yang pertama adalah lambang lebih kecil dari. Yang kedua adalah lambang lebih besar dari. Yang ketiga adalah lambang lebih kecil dari sama dengan. Dan yang terakhir adalah lambang lebih besar dari sama dengan. Oh iya teman-teman, aku akan ngasih tip nih buat kalian. Jadi bilangan bulat positif itu selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita langsung coba yuk di contoh soalnya. Misalnya 3,5. Nah, 3 dengan 5 itu lebih besar ataukah lebih kecil? Yap, benar, 3 itu lebih kecil dari 5. Jadi, lambang yang benar adalah kurang dari atau lebih kecil dari. Nah, seperti itu dibaca 3 kurang dari atau lebih kecil dari 5. Contoh selanjutnya adalah min 5,6. Min 5 dengan 6, manakah yang lebih kecil? Yap, benar, min 5. Di tip tadi aku sudah sebutkan kalau bilangan bulat positif akan selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Jadi 6 lebih besar dari min 5, sehingga lambang yang benar adalah seperti ini. Dibaca min 5 kurang dari 6. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lawan bilangan. Lawan bilangan A adalah min A. Yuk berlatih. Berapakah lawan dari 7? Yap, benar,
lawan dari 7 adalah min 7. Selanjutnya, lawan dari min 12 adalah, yap, benar, lawan dari min 12 adalah 12. Terakhir, lawan dari 35 adalah, ya, benar sekali, min 35. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah sampai di materi selanjutnya nih, yaitu tentang pecahan. Kita akan belajar mengenai bentuk umum dari pecahan, yaitu A per B, di mana A adalah pembilang dan B disebut penyebut. Misalnya, lihat pada gambar lingkaran tersebut. Lingkaran tersebut mempunyai 4 bagian dan satu bagian berwarna kuning, sehingga pecahannya bisa ditulis 1/4. Selain pecahan biasa, ada juga yang namanya pecahan campuran. Tahukah kalian gimana pecahan campuran itu? Nah, pecahan campuran itu bentuknya adalah A, B, per C. Seperti ini. Dan di mana C tidak sama dengan 0. Lalu kita akan coba mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya 5/2. Bagaimana bentuk pecahan campurannya? Nah, kita akan coba menghitungnya ya. Dengan cara seperti ini, 5 dibagi 2, yaitu 2. 2 dikali 2, 4. 5 min 4 sama dengan 1, sehingga bentuk pecahan campurannya adalah 2, 1/2. Teman-teman, tahu nggak kalau bentuk seperti ini juga salah satu bentuk pecahan loh. 0,46, 3,12, 1,5, 7,4, dan sebagainya. Nah, nama pecahan ini adalah pecahan desimal. Jadi, pecahan desimal dapat dituliskan dari pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Baiklah, sekarang kita akan coba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Siapkah kalian? Siap dong. Jadi, misalnya 3/4. Kita akan mengubah 3/4 yang berupa pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tahukah kalian bagaimana caranya? Oke, jadi caranya adalah kita harus mengubah penyebutnya dulu menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Kalau menjadi 10, 4 kali berapa menjadi 10? Tidak bisa. Jadi kita akan mengubah 4 menjadi 100. Caranya adalah dengan mengalikannya. 4 dikali berapa supaya hasilnya 100? Yaitu dikali 25. Nah, kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilang juga harus dikali 25. Jadi 3 dikali 25 adalah 75. Dan 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, jadi 3/4 tadi sama dengan 75/100, di mana pecahan desimal dari 75/100 adalah 0,75. Nah, ini jawabannya.
pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Nah, baiklah teman-teman, bentuk pecahan yang terakhir adalah persen. Persen artinya per 100, dituliskan dengan notasi seperti pada gambar. Jadi pecahan per 100 disebut persen. Misalnya 8 per 100 itu sama dengan 8%. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Bisa dilihat pada gambar ini. Caranya tidak jauh beda kok dengan cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal tadi. Misalnya 2/5. Penyebutnya kita akan ubah menjadi 100. Jadi 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 20. Jadi penyebutnya yaitu 5 dikali 20, sehingga pembilangnya juga harus dikali 20. Selanjutnya kita akan menghitung 2 dikali 20 sama dengan 40, dan 5 dikali 20 sama dengan 100, sehingga 2/5 menjadi atau sama dengan 40/100. Jika ditulis menjadi persen, menjadi 40%. Selanjutnya kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Pecahan A per B, di mana B tidak sama dengan 0, dapat disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan faktor persekutuan terbesar atau yang disebut dengan FPB dari A dan B. Misalnya 15/20. Berapakah FPB-nya? Jadi FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Jadi 15 dan 20 sama-sama kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3, sedangkan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Sehingga 15/20 bisa disederhanakan menjadi 3/4. Nah, sampai pada materi terakhir, yaitu membandingkan dua pecahan. Jika A lebih kecil dari B, maka A per C lebih kecil dari B per C, di mana C lebih besar dari 0. Contohnya 8/11 dengan 7/11. Tanda pertidaksamannya adalah, nah, karena perbandingan penyebutnya sama, yaitu sama-sama 11, dan pembilangnya 8 lebih besar dari 7, maka 8/11 itu lebih besar dari 7/11. Jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang pengenalan bilangan bulat dan pecahan. Semoga dengan adanya video ini teman-teman jadi lebih mengerti tentang bilangan bulat dan pecahan. Terima kasih telah menonton video aku. Semoga jadi bermanfaat dan selamat belajar untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa.